Time travel. Kalau kita membicarakan tentang time travel atau penjelajah waktu, mungkin pembahasan yang gak bakal jauh dari John Titor, paradox time travel, dan butterfly efeknya para time traveler. Tapi gimana jadinya kalau suatu sejarah dalam dunia pergamingan bisa berubah total hanya karena satu gadis kawaii yang pengen banget mewujudkan impiannya dalam membuat satu game. Anime yang bakal gue bawakan kali ini berjudul Juroku Beat Sensation Another Layer. Biar gue semangat dalam membawakan anime ini, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gue yang lainnya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Juroku Beat Sensation Another Layer. Anime ini bercerita tentang seorang gadis kawaii yang bernama Konoha Akisato yang secara tiba-tiba terlempar ke tahun 1992. Untuk berjaga-jaga, Konoha terlihat merekam dirinya sendiri dan berniat meninggalkan jejak bahwa dirinya baru aja melewati waktu dari tahun 2023 ke tahun 1992. Namun karena durasi videonya terlalu panjang, secara tiba-tiba apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Konoha bisa terlempar ke 31 tahun yang lalu? Sabar aja bre, karena scene kemudian mundur ke beberapa waktu sebelum itu semua terjadi. Konoha terlihat sangat ceria karena ia akan mulai karirnya sebagai seorang ilustrator game Bishoujo di suatu perusahaan yang menaungi game dengan tema tersebut. By the way, buat yang gak tahu, game Bishoujo itu intinya game yang dipenuhi oleh banyak sekali gadis kawaii, dan kita sebagai player bisa memilih cerita romance dengan satu atau lebih NPC cewek yang disediakan di game tersebut. Meski awalnya Konoha sangatlah ceria, tapi semua keceriaan itu sirna karena perusahaan Bluebell tempat dimana ia bekerja ternyata memiliki konsep berbahaya soal dunia game Bishoujo, yang mana mereka memikirkan inti dari game tersebut hanyalah pekop, dan pekop. Parahnya di sini, Konoha tidak bekerja sebagai ilustrator utama, melainkan hanya sebagai sub-ilustrator yang bertugas mewarnai NPC-NPC pojokan. Sedangkan ilustrator utamanya malah lagi kena serangan mental karena rujakan netizen di forum game Bishoujo mereka. Sepulang kerja, Konoha menyempatkan diri untuk mengambil pesanan game Bishoujo terbaru berjudul Happy Maker Regretted. Meski terlihat memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi dan sangat ceria, tapi Konoha ternyata juga adalah seorang yang bisa malu-malu kucing saat mau membeli sesuatu. Sepulangnya Konoha di kontrakannya, kita bisa melihat betapa cintanya Konoha terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan game Bishoujo. Yang bahkan alasan dia menjadi ilustrator gak lain karena dirinya memiliki satu karakter ciptaannya yang sangat ingin ia jadikan heroin utama dalam suatu game yang nantinya akan ia buat. Merasa muak dengan kesehariannya sebagai sub-ilustrator di perusahaan yang hanya menekankan soal game pekop, ditambah karena setiap ide yang dimilikinya selalu direndahkan dan ditolak oleh bosnya sendiri. Hal itu membuatnya sangat emosi, tapi ia cuma bisa diam tak berkata apapun. Hingga pada suatu ketika Konoha terlihat berdoa di kuil supaya suatu saat nanti dirinya bisa menjadi seorang ilustrator utama di perusahaan game mahal. Namun sekembalinya dari kuil, secara kebetulan Konoha melihat seekor dogi yang seperti ingin menunjukkan satu toko yang menjual berbagai macam game jadul. Konoha kemudian dibuat sangat terkejut karena ada banyak sekali mahakarya yang hanya dibanderol dengan harga 100 yen atau sekitar 11 ribuan saja. Setelah mempertanyakannya pada seorang nenek pemilik toko tersebut, sayangnya si nenek tidak terlalu memahami soal video game. Namun karena melihat betapa menggebu-gebunya Konoha dalam bercerita soal semua game mahakarya tadi, si nenek bisa tahu betapa cintanya Konoha terhadap game Bishoujo. Dan jelas impian Konoha yang belum pernah didengar oleh siapapun itu merasa terharu karena si nenek dengan senang hati mendengarkan setiap ucapannya. Setelah berterima kasih pada si nenek, Konoha menanyakan apa ia diperbolehkan mampir lagi di lain waktu. Dan si nenek pun menjawab, tentu aja ia boleh mampir kapanpun ia mau. Di sore harinya, Konoha berniat mengunjungi si nenek dan memberinya sebuah taiyaki sebagai tanda terima kasih darinya. Namun dirinya harus dibuat terkejut karena secara tiba-tiba toko game si nenek yang sudah terpasang papan disewakan.
Konoha kemudian masuk dan mendapati toko si nenek yang telah kosong tanpa ada apapun di sana. Dan di sana hanya menyisakan sebuah tas bingkisan yang ditujukan untuknya. Konoha-chan. Scene berpindah di resto donat. Nampak Konoha yang penasaran dengan bingkisan pemberian si nenek, yang mana ternyata isinya adalah beberapa kaset game Bisojo yang dianggap mahakarya oleh Konoha. By the way, kalian tahu beberapa game ini beneran ada loh ya. Yang gua tahu cuma game Kanon, Comic Party, sama Dokyusei. Tak lama kemudian, Konoha berniat membuka salah satu game yang berjudul Dokyusei. Dan tepat setelah ia mengambil disk di OS-nya, secara tiba-tiba dan inilah scene yang kita lihat di awal tadi, di mana dari sinilah awal mula Konoha terlempar ke tahun 1992. Scene berpindah di sebuah kantor kecil pembuat game Bisojo di tahun tersebut. Karena terdapat bug di salah satu komputer pegawai di sana, anak cowok SMP yang bernama Mamoru Rokuta ini mengomelinya yang dirasa ceroboh dalam menggunakan komputer. Dan diketahui si Mamoru ini sangat tergila-gila dengan komputer seri PC 9801. Meski pada awal ia mengomel, tapi karena merasa diandalkan, dan karena si gadis yang bernama Meiko ini berjanji akan belajar soal komputer, Mamoru pun berjanji akan betulkan bugnya nanti setelah ia membeli sekaleng kopi. Setelah membelinya, kita bisa mengetahui bahwa ternyata Mamoru adalah anak pemilik perusahaan game kecil tadi, namun dia gak begitu menyukai game Bisojo, dan berjanji akan keluar dari sana usai menyelesaikan game tersebut. Akan tetapi, tepat ketika Mamoru melihat sebuah bintang jatuh, secara tiba-tiba setelah minta maaf karena telah menubruknya, Konoha nampak sangat terkejut karena perusahaan Bluebell-nya yang benar-benar tidak ada di sana. Dan setelah mengingat ucapan dua pejalan kaki sebelumnya, Konoha merasa sangat yakin bahwa dirinya benar-benar telah melakukan lompatan waktu. Hah? Konoha yang awalnya masih bisa berpikiran positif, seketika itu pula ia harus menerima fakta yang ada setelah Mamoru memberitahukan bahwa gedung itu adalah rumah sekaligus perusahaan game kecil yang bernama Alcohol Soft. Konoha terus berlari tanpa mengetahui harus kemana. Dirinya yang sebatang kara di zaman itu pun memutuskan untuk kembali menemui Mamoru dengan cara melempari jendela rumahnya menggunakan sebuah batu. Jelas pengakuan Konoha yang berasal dari masa depan tak mungkin bisa dipercaya oleh siapapun di sana. Tapi karena merasa kasihan dengannya, Meiko dan Kaori mempersilahkan Konoha yang kedinginan untuk masuk dan menghangatkan diri. Setelah itu, meski Konoha telah memberitahukan situasinya dengan jujur, tapi lagi-lagi jelas gak ada yang percaya dan mengira dirinya terlalu banyak menonton film bertemakan time traveler. Mamoru yang gak pengen repot berniat menelpon polisi karena merasa Konoha hanyalah seorang wibu yang isi otaknya udah rusak karena kebanyakan nonton anime. Singkat waktu, setelah mengingat bahwa perusahaan Alcohol Soft tengah membuat sebuah game Bisojo, Konoha meminta izin untuk diperbolehkan bekerja sebagai ilustrator di sana. Ragu dengan skill menggambarnya, Konoha pun berniat untuk menunjukkan hasil karyanya. Namun sayangnya, merasa kasihan dengan tampang gobloknya, Meiko dan Kaori memutuskan untuk membiarkannya bekerja di sana. Konoha pun diberi tugas untuk mewarnai gambar yang sudah jadi nanti. Kaori kemudian meminta Mamoru untuk mengajari Konoha cara memakai peralatannya. Singkat cerita, awalnya Konoha sangat percaya diri karena dengan pengetahuan Illustrator 2023 miliknya, ia mengira bisa cepat beradaptasi dan menjadi seorang pro dengan sangat cepat. Namun sayangnya karena keterbatasan peralatan di tahun tersebut, di mana tidak hanya softwarenya saja yang jadul, tapi bahkan Konoha harus menggunakan mouse untuk mewarnai gambarnya. Jelas Konoha yang biasanya memakai pen harus dibuat tak berkutik, karena menggambar dan mewarnai menggunakan mouse jauh lebih sulit ketimbang memakai sebuah pen. Setelah menunjukkan gambar Meiko yang baru aja selesai dan harus segera diberi warna, Mamoru terlihat mengajarkannya untuk tidak sembarang meng-scan sebuah gambar karena mereka harus menaikkan kontras gambarnya supaya hasilnya jadi lebih bagus dari sebelumnya.
Setelah memindahnya ke mode grayscale, kopian gambar Meiko tadi kini telah muncul di komputer. Meiko pun agak terkejut karena bahkan tempat penyimpanan data di tahun itu masih menggunakan sebuah floppy disk. Setelah banyak sekali ajaran dari Mamoru, Konoha pun terkejut dengan betapa cekatannya Meiko dan juga Kaori. Dirinya semakin dibuat terkejut melihat teknik pewarnaan Meiko yang dikira memakai 16 warna, padahal cuma 15 warna saja. Meiko pun menjelaskan ia memakai dithering yang menempatkan 2 warna dalam satu pola yang bisa membuatnya seolah-olah dapat menciptakan ilusi warna. Setelahnya, Konoha terlihat menangis sangat kencang karena merasa sangat kesulitan dalam mewarnai gambar menggunakan sebuah mouse. Melihat juniornya yang frustasi, Meiko dan Kaori pun langsung memeluknya untuk menghiburnya. Dan setelah cukup banyak latihan, cukup banyak waktu, tutor Mamoru, dan semangat dari semua member Alcohol Soft, pada akhirnya Konoha bisa beradaptasi menggunakan mouse untuk mewarnai sebuah gambaran. Selepas bekerja, nampaklah Meiko dan Kaori yang terkejut dengan keunikan Konoha yang menyemir rambutnya sendiri menggunakan warna biru. Namun di tengah itu semua, Konoha masih mempertanyakan bagaimana bisa dirinya terlempar ke 31 tahun yang lalu seperti itu. Singkat waktu, setelah mengobrol sedikit dengan Mamoru, Mamoru pun terkejut dengan pengakuan Konoha yang merasa membuat suatu game itu sangatlah seru baginya. Konoha kemudian memberinya sebotol susu buah yang ia beli di pemandian tadi. Namun karena mendengar Konoha yang memanggilnya dengan sebutan Mamoru-kun, yang mana dalam dunia kerja, kun biasa dipakai oleh orang yang merasa lebih senior atau panggilan terhadap orang yang lebih junior. Dan panggilan itu jelas membuat Mamoru emosi karena meski Konoha berumur 19 tahun, sedangkan dirinya masih 15 tahun, tapi di tempat kerja seperti itu seharusnya Mamoru terbilang lebih senior darinya. Setelah semua kerjaan di hari itu kelar, mereka memutuskan buat tidur dan melanjutkan kerjaan mereka di esok hari. Mamoru pun kesal karena Konoha yang malah memilih tidur di sebelah meja kerjanya. Namun Konoha memberitahukan bahwa area di meja kerjanya sangatlah dingin baginya. Sebelum tidur, Konoha pun sangat terkejut di saat Mamoru yang mengaku ingin keluar dari perusahaan ayahnya itu. Tak ingin hal itu terjadi, Konoha terlihat meyakinkan Mamoru tentang skill programmer gamenya yang sangatlah hebat baginya. Dan ternyata, alasan Mamoru yang ingin keluar gak lain karena ia merasa skeptis dengan game bertemakan Bisoujo. Mendengar hal itu, sontak Konoha pun memberitakan bahwa di masa depan nanti, Akiba akan benar-benar dipenuhi oleh banyak sekali waifu 2 dimensi yang menghiasi setiap sudut kota tersebut. Di keesokan harinya, semua kerjaan mereka akhirnya bisa selesai tanpa kendala sama sekali. Kaori pun bersorak atas selesainya game baru mereka, disusul Meiko dan juga Konoha. Scene kemudian berlanjut, memperlihatkan Mamoru yang sedang mengobrol dengan bapaknya perihal Konoha. Si bapak pun terkejut karena Mamoru yang merasa gak masalah dengan Konoha, ia mau bekerja di perusahaan mereka. Dan ternyata, meski semalam Mamoru menjawab ajakan Konoha dengan cukup dingin, tapi semua perkataan Konoha telah meresap ke dalam pikirannya. Di tengah pesta perayaan keberhasilan pembuatan game baru mereka, Konoha yang gak kuat alkohol pun harus dibuat mabuk dan memeluk Mamoru yang terlihat masih sibuk dengan komputernya. Sampai pada akhirnya... Ya, secara gak terduga sama sekali, Konoha telah kembali ke tahun 2023. Sekembalinya Konoha ke tahun aslinya, kehidupannya pun kembali diselimuti oleh kehampaan. Sesampai di kontrakan, Konoha terlihat mencari segala informasi perihal perusahaan Alcohol Soft. Namun yang bisa ia temukan hanyalah game terakhirnya saja. Yang bahkan, nomor telepon perusahaannya saja sudah tidak beroperasi lagi. Di tengah kesedihannya, Konoha pun sangat terkejut karena dirinya merasa ada beberapa gamenya yang menghilang secara tiba-tiba. Di keesokan harinya, nampaknya Konoha yang mencari informasi seputar perusahaan Alcohol Soft di beberapa toko penjual kaset video game. Namun dirinya tidak mendapat satupun informasi tentang perusahaan tersebut.
Meski awalnya ia hendak menyerah dan menganggap itu semua hanyalah mimpi belaka, namun Konoha langsung meneguhkan diri bahwa itu semua adalah kenyataan. Sampai akhirnya Konoha memutuskan untuk mengulangi dan menyamakan kegiatannya seperti saat pertama kali ia melompati waktu. Dan ketika Konoha berdiri di tokonya si nenek, sembari mengeluarkan sebuah kaset video game berjudul Kizuato, secara tiba-tiba Dogi yang dulu pernah menontonnya muncul dan mengambil gamenya begitu aja. Setelah berhasil mengambil kembali game Kizuato miliknya, secara tiba-tiba... Ya, setelah banyak sekali perjuangan akhirnya Konoha berhasil melompati waktu lagi. Namun kali ini ia terlempar ke tahun 1996 atau time skip 4 tahun sejak 1992. Di tengah Konoha yang sangat bahagia melihat alkohol soft yang masih berdiri, secara tiba-tiba kaset Kizuato-nya menghilang dan keributan dapat terdengar dari dalam perusahaan kecil itu. Meski sempat terkejut melihat Konoha yang ada di sana, tapi Mamoru tetap kabur karena suatu masalah. Tak lama setelahnya, Meiko dan Kaori datang dan terkejut melihat Konoha yang datang setelah pergi selama 4 tahun. Meski Konoha memberitahukan bahwa ia bukan menghilang selama 4 tahun, melainkan hanya 1 minggu saja, tapi jelas mereka masih belum percaya dan mengira itu hanya sekedar image Konoha. Di saat Konoha yang meminta untuk diizinkan buat bergabung lagi untuk membuat sebuah game impiannya, bapaknya Mamoru dan Kiyoshi berbisik menolaknya dan meminta Kaori untuk segera mengusirnya. Akan tetapi, ketika Meiko menyinggung soal perubahan zaman komputer yang kini telah memasuki Windows, Konoha pun senang karena akhir zaman mereka telah mendekati zamannya. Tepat setelah itu, Konoha yang masih ingin menunjukkan hasil gambarnya yang ada di tabletnya, namun tabletnya error karena ketika melompati waktu tadi, ia tercebur di dalam kolam. Kaori yang ingin memberinya kesempatan pun memintanya untuk memata-matai sekaligus membawa kembali Mamoru ke kantor. Karena tanpa dirinya, game mereka tak mungkin bisa diselesaikan. Mendengar hal itu, Konoha pun langsung menerima tugas tersebut dan bergegas pergi mencarinya. Di tengah Konoha yang terus mencari Mamoru tanpa henti, tanpa disengaja ia melewati toko penjual game Bisojo. Dan karena dirinya telah belajar semua hal tentang game Bisojo di Google, Konoha jadi hafal tanggal perilisan 2 game baru itu. Fokusnya kemudian teralihkan ke sosok gadis berkacamata yang sedari tadi melihat ke arahnya. Dan setelah beberapa saat, gadis itu mendekatinya untuk menanyakan soal Konoha yang pernah membeli game Bisojo. Yang singkatnya gadis minta ditemenin buat beli game itu. Karena di tahun tersebut sangat jarang ada cewek yang membeli game Bisojo. Dan diketahui gadis yang bernama Toya Yamada ini umurnya sama seperti Konoha. Meskipun sama-sama 19 tahun, tapi kita bisa melihat ada perbedaan mencolok di antara mereka berdua. Setelah mereka memasuki toko itu, nampaklah ada beberapa pria yang merasa malu dan risih karena ada 2 gadis yang memasuki toko tersebut. Ya, itu bisa terjadi karena game itu kebanyakannya menjual game Bisojo backup daripada game Bisojo normal. Setelah mereka tiba di raknya game Pia Carrot dan juga Kizuato, Toya pun sangat bahagia karena akhirnya ia bisa membeli kedua game itu. Pia Carrot Kizuato, singkat cerita, setelah berhasil menemukan Mamoru di satu toko yang menjual banyak sekali komputer berjenis PC 9801, Konoha merasa sangat ngeri karena Mamoru yang bisa-bisanya ngobrol sama komputer. Setelah Mamoru terlihat membeli salah satu PC di sana, Konoha yang terus memohon supaya Mamoru mau kembali membuat game bersama yang lainnya dan memberitahukan ia tak tahu sampai kapan dirinya bisa ada di zaman itu. Akan tetapi, Mamoru tetap menolak karena semua anggota Alcohol Soft memintanya untuk beralih ke Windows. Mamoru yang gak terima sama ucapan Konoha barusan, dirinya terlihat menantangnya untuk menyebutkan semua port yang ada di PC-nya itu. Namun jelas saja Konoha gak tahu apapun selain colokan listrik. Dan hal itulah yang membuat Mamoru marah pada semua orang yang gak mau memahami apapun tentang komputer. Intinya si Mamoru ini gak mau beralih ke Windows dan ingin tetap di PC 9801. Dan meski telah diberitahu Konoha tentang betapa nyamannya penggunaan Windows, tapi tetap aja Mamoru gak mau tahu dan tetap bersikukuh dengan pendiriannya.
やる気はない。Mamoru-kun saikō da yo! Sontak Mamoru pun terkejut karena Konoha yang bukannya marah atau membalas balik ucapannya, namun ia malah mensupport pendiriannya yang sangat keras kepala. Alasan kenapa Konoha melakukan hal itu ialah karena itu kali pertamanya bertengkar dengan rekan kerjanya. Karena seperti yang kalian tahu, Bluebell kantornya Konoha di tahun 2023 memiliki rekan kerja yang sangat pasif dan selalu sepi dari hal-hal seperti ini. 98専用で作るならやる。 Sebelum Lenggang pergi dari sana, Mamoru menanyakan apakah Konoha benar-benar seorang time traveler. Karena meski nggak percaya, tapi untuk berjaga-jaga jika Konoha benar-benar seorang time traveler, ia memintanya untuk tidak melakukan apapun yang bisa mengubah sejarah di masa depan nanti. 何もするなよ。